Di depan podium, Matteo berdiri dengan gagah di hadapan para pemegang saham di perusahaannya. Banyak para wartawan yang sudah siap untuk meliput acara hari ini. Ini adalah acara yang sangat penting baginya karena, untuk pertama kalinya, Matteo akan memperkenalkan Lars dengan seharusnya, bukan seperti sebelumnya yang diperkenalkan sebagai anak dengan keterbelakangan mental. Dan hari ini juga sekaligus menjadi hari penting bagi Lars karena dia akan diangkat menjadi ketua pimpinan perusahaan yang baru, menggantikan ayahnya. Di ruangan berbeda, Lars merasa gugup bukan main, namun ia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Matteo berdeham, para hadirin semua yang sudah menyempatkan waktu untuk datang, saya ucapkan terima kasih. Matteo mengambil jeda, dia menarik napas sebelum kembali menatap orang-orang yang ada di depannya. Tujuan saya mengumpulkan kalian semua di sini tidak lain dan bukan adalah untuk menyerahkan kepemimpinan saya sebagai CEO pada orang yang saya percaya. Saya rasa usia saya yang sudah semakin tua ini, sudah tidak sanggup untuk memikirkan masalah kantor, dan sudah saatnya untuk saya beristirahat di rumah dan menikmati masa tua saya ini, ujar Matteo dengan senyum tipis. Tiba-tiba seseorang mengangkat tangannya, maaf menyela Anda, Tuan Presdir, tapi siapa yang Anda pilih sebagai orang kepercayaan Anda yang akan menggantikan posisi Anda ini? Pria itu bertanya, namun gestur tubuhnya terlihat percaya diri seolah dirinya lah yang akan disebut oleh Tuan Matteo sebagai orang kepercayaan yang akan menggantikan presdir utama. Matteo tersenyum manis, dia sebenarnya tahu apa yang dipikirkan oleh pria yang menanyakan pertanyaan itu. Ah, untuk pertanyaan itu, bagus sekali Tuan Bagas. Karena Anda, saya jadi ingat untuk mengatakan sekaligus memperkenalkan orang yang menjadi kepercayaan saya, yang juga bekerja di balik layar. Dan orang itu adalah putra saya, Lars Jeandra Andersen. Hening setelah Matteo berkata seperti itu, namun tidak lama karena setelahnya podium itu menjadi ribut saat mereka sadar putra yang dimaksud oleh presdir utama itu adalah Lars, si anak yang digadang-gadang memiliki gangguan mental. Maaf menyela Anda, Tuan, tapi Lars itu bukankah anak Anda yang memiliki keterbelakangan mental? Anda tidak bisa menyerahkan posisi ini pada orang yang punya penyakit. Mendengar perkataan itu, Matteo mengepalkan tangannya. Ingin rasanya dia membungkam mulut kurang ajar yang berani mengatai anaknya bahkan di depan dirinya yang notabene adalah ayah dari Lars. Namun belum sempat Matteo akan membalas ucapan pria itu, sebuah suara berasal dari belakang para pekerja di perusahaannya terdengar, dan Matteo sontak menyunggingkan senyum meremehkannya saat sadar jika suara itu adalah suara dari anaknya. Siapa yang Anda bilang anak dengan keterbelakangan mental, Tuan Abraham? Pertanyaan itu membungkam keributan yang sempat ada di ruangan luas dengan dominasi warna hitam dan putih itu. Sontak para hadirin yang ada di ruangan itu berbalik menuju asal suara. Hanya untuk mendapati Lars, yang beberapa tahun lalu fotonya terpajang di media dengan berita kecelakaan sekaligus penyakit cacat mental yang sebenarnya hanya direkayasa oleh keluarganya. Sekarang dengan Lars yang sama, namun keadaan pria itu yang berbeda, karena nyatanya saat ini Lars berdiri dengan gagah, gestur tangan yang dia masukkan ke saku jas dan berjalan dengan dagu yang terangkat tinggi. Hah? Bagaimana mungkin? Gumam seseorang yang bisa didengar oleh Lars dengan jelas. Lelaki tampan itu menyunggingkan senyum miringnya, sudah dia duga reaksi orang-orang yang melihatnya bertingkah normal seperti lelaki dewasa pada umumnya pasti mereka akan sangat terkejut. Benar saja, bahkan ada yang dengan terang-terangan langsung menatap tidak suka pada Lars karena mereka takut akan tersingkirkan dengan kehadiran Lars. Dan Lars, saat sudah berada di atas podium, langsung mengambil alih tempat ayahnya sebelumnya untuk berbicara. Maaf sebelumnya karena telah membuat keributan. Yang kalian lihat saat ini bukanlah mimpi, saya Lars Jeandra Andersen sudah sepenuhnya pulih dan akan mengambil alih posisi ayah saya. Mohon bantuannya untuk itu, Lars membungkuk kecil lalu kembali berdiri tegap menunggu respon orang-orang.
1, 2 hingga 10 orang penting yang ada di ruangan itu berdiri untuk memberi tepuk tangan dan juga dukungan pada Lars, namun hanya tersisa 3 orang yang Lars sangat ingat jika 3 orang itu adalah yang memberikan pertanyaan pada ayahnya dan juga orang yang mencela dirinya memiliki keterbelakangan mental. Dan benar saja, ketiganya yang tidak memberikan tepukan tangan pada Lars langsung berdiri lalu berseru. Saya keberatan. Benar, saya juga. Saya juga. Lars tersenyum miring, sudah dia duga akan terjadi hal seperti ini. Atas dasar apa Anda tidak setuju dengan saya yang memberikan jabatan saya kepada anak saya? Matteo keburu mengambil alih, terlampau muak dengan ketiga orang itu yang bahkan sudah 2 kali secara terang-terangan menghina Lars yang notabene-nya adalah anaknya. Menghina Lars sama dengan menghina dirinya. Dan Matteo tidak akan tinggal diam. Tuan Presdir, putra Anda baru sembuh, dia mungkin tidak akan bisa menangani perusahaan dengan baik. Apakah tidak lebih baik jika Anda mencari orang lain untuk posisi itu? Benar, meskipun sekarang Tuan Lars sudah kembali normal, tapi dia baru saja sembuh kan? Dan jika bekerja di perusahaan ini dengan jabatan sebagai presdir utama, apakah tidak akan menghancurkan perusahaan? Matteo akan menjawab pertanyaan kurang ajar itu kembali, namun Lars menahan tubuhnya. Biar aku yang menjawab, Pak. Papa jangan terbawa emosi atau nanti penyakit Papa akan kambuh, ujar Lars menahan Matteo yang mengangguk pasrah akhirnya. Untuk Tuan Bagas, Abraham, dan Liam, biar saya perjelas kepada Anda sekalian. Sedari awal saya tidak punya penyakit keterbelakangan mental, berita yang disiarkan televisi semuanya telah disetting oleh papa saya dengan alasan pribadi. Dan jika kalian masih tidak mempercayai saya untuk memegang jabatan ini, maka berikan saya waktu 1 minggu untuk membuat perubahan besar pada perusahaan. Jika saya tidak dapat membuat perubahan pada perusahaan, maka saya sendiri yang akan mengundurkan diri dari jabatan saya. Di sisi lain, Lita kembali ke apartemen miliknya dengan keadaan kacau. Beruntung kejadian saat di gudang tadi terlihat oleh beberapa orang yang langsung menolongnya. Kakaknya bahkan telah dibawa pada rektor universitas untuk dilaporkan. Lita tidak peduli dengan itu, kelakuan kakaknya sudah benar-benar keterlaluan. Hingga tunggu waktunya saja sampai Lita membongkar pada semuanya. Mata gadis itu yang memerah dan berkaca-kaca, menatap pada jemarinya yang luka bahkan ada sedikit bercak darah karena jarinya yang diinjak oleh Saras. Tapi di tengah rasa sakit itu, Lita tersenyum, dia berhasil menyelamatkan cincin pernikahannya. Benda ini sangat berharga bagi Lita, dan tidak akan Lita biarkan kakaknya itu merebut benda ini. Lita menempelkan kunci apartemennya, di sebelah tangannya dia membawa makanan manis untuk Lars. Meskipun sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi Lita tetap menyempatkan diri untuk membeli sesuatu makanan manis untuk suaminya itu. Kak Lars, aku Paul, kalimat Lita menggantung begitu saja. Barang bawaannya bahkan sudah terjatuh di lantai karena saking syoknya dengan pemandangan apa yang dia lihat. Kamu sudah pulang sayang. Lita, ada apa dengan penampilan kamu? Lars yang sedang duduk menunggu kedatangan Lita itu terkejut saat melihat gadisnya datang dengan keadaan berantakan. Dia sampai tidak memperhatikan reaksi Lita yang terkejut melihatnya. Kak, kamu siapa? Tanya Lita, dia bahkan memundurkan tubuhnya saat Lars mencoba mendekat bahkan ingin membawanya ke pelukan lelaki itu. Alis Lars mengerut tidak suka, apa maksud kamu? Aku. Tentu saja aku adalah suamimu. Tidak mungkin. Kamu bukan suamiku tidak mungkin seperti ini. Kamu bukan suamiku kan? Lita mengulangi pertanyaannya. Dia tidak mau percaya melihat penampilan Lars yang berubah, bahkan dia berbicara tidak dengan nada anak-anak yang lebih akrab didengar telinga Lita. Semua hal dalam diri Lars hari ini terasa berbeda, atau mungkin selama ini Lita yang telah ditipu lelaki itu. Kamu menipuku. Lita berseru, namun setelahnya gadis itu meringis, kepalanya tiba-tiba terasa sakit.
Lars yang melihat itu panik, mencoba menghampiri Lita. Aku tidak bermaksud seperti itu, Lita, aku berniat memberitahumu. Aku tidak ada niatan untuk menipu kamu. Percaya padaku, Lita. Lars mencoba membujuk karena Lita yang terus berjalan mundur, namun ringisan terus keluar dari belah bibirnya dengan tangan yang memegangi kepalanya yang terus berdenyut nyeri. Selintas kejadian di gudang tadi berputar di kepala Lita hingga adegannya dengan Lars yang dulu masih menjadi idiot. Semua bersatu menampilkan adegan layaknya film, namun malah membuat kepala Lita sakit. Pada akhirnya semua orang yang aku sayangi mengkhianatiku, gumam Lita dalam hati sebelum hilang kesadaran dan jatuh pingsan. Beruntung Lars langsung menangkap tubuh istrinya itu. Namun karena panik, Lars langsung menggendong tubuh Lita dengan gaya bridal style lalu berlari menuju mobilnya, berniat membawa Lita ke rumah sakit. Lars panik dengan Lita yang pingsan juga penampilan gadis itu yang kacau, seperti abis bertengkar, namun keadaan Lita terlihat sangat parah di bagian jemarinya yang tersemat cincin pernikahan mereka. Lars jadi ragu, sebenarnya Lita tidak bertengkar melainkan gadis itu mendapat perundungan. Tapi, bagaimana mungkin seorang Lita yang tomboy dan gadis pemberani bisa mendapat perundungan begitu? Lars akan cari tahu nanti, yang pasti jika sampai terbukti istrinya mengalami perundungan, maka orang yang melakukan itu tidak akan selamat hidupnya. Sesampainya di rumah sakit, Lars langsung memesan kamar VVIP untuk Lita dirawat. Saking paniknya, dia sampai menelepon Bunda Rani dan juga Papa Matteo yang tentu langsung segera meluncur ke rumah sakit yang diberitahukan. Apa yang terjadi dengan putri Bunda, Lars? Di mana dia sekarang? Rani agak berlari di koridor lantai rumah sakit itu untuk menghampiri Lars yang diam di depan ruangan, menunggu dokter yang menangani Lita selesai. Dengan lemas, Lars menggeleng, "Aku tidak tahu, Bunda." Dia terlihat terkejut saat melihatku, tapi sebelumnya, keadaan dia saat datang ke apartemen terlihat berantakan. Terutama tangannya, banyak sekali luka bahkan terlihat darah kering di sana. Lars menjelaskan dengan rahang mengeras, menahan emosinya. Apa yang tadi kamu bilang, Lars? Putri Bunda kenapa bisa terluka? Apakah dia mengalami perundungan di tempat kuliahnya? Rani ikut terkejut, namun Lars mengedikkan bahunya tidak tahu jelas dengan apa yang terjadi pada Lita. Aku tidak tahu jelas, Bun. Yang pasti aku akan segera menyelidikinya, ujar Lars. Dan tepat setelah itu, pintu ruangan tempat Lita diperiksa pun terbuka. Dr. Ferdian, yang merupakan dokter khusus keluarga Anderson, keluar. Apa yang terjadi pada istri saya, Dok? Nona Lita hanya terkejut sampai dia pingsan begitu. Lalu setelah saya periksa, jari tangannya mengalami luka parah seperti bekas terinjak sesuatu. Dan karena itu kami memutuskan untuk melepas cincin yang terpasang di jarinya agar bisa mengobati jari yang terluka itu, dokter berkata menjelaskan. Lars mengangguk dan menerima cincin yang dilepaskan oleh dokternya tadi. Terima kasih, Dok. Apakah kami sekarang sudah boleh melihat keadaan Lita? Boleh, tapi tidak terlalu banyak yang masuk. Hanya bisa 3 orang saja, ujar dokter itu seraya melihat ke arah Lars. Iya tentu, Raka, kamu bisa kembali ke kantor dan lanjut bekerja saja lagi. Biar saya di sini menemani istri saya, ujar Matteo pada Raka yang tadi sempat ikut karena menyetirkan mobil untuk Matteo yang di kantor dan ke mansion utama dulu untuk menjemput Rani. Tangan Lita yang sudah diobati dan diperban itu dipegang dengan hati-hati oleh Rani yang duduk di samping ranjangnya. Sayang, kamu pasti sangat terkejut ya sampai-sampai pingsan begitu. Lars memang anak nakal, Bunda sudah bilang untuk berhenti berpura-pura idiot, tapi dia malah tidak dengar. Dan beginilah jadinya, kamu pingsan saking terkejutnya, gumam Rani menatap Lita dengan prihatin. Bunda, bukan salahku sepenuhnya. Lars tidak terima, namun Rani menoleh dan langsung memberikan tatapan tajam pada putranya itu. Diam. Bunda tidak terima pembelaan,
Pokoknya kamu salah ya tetap salah. Nanti setelah Lita siuman, kamu harus minta maaf dan jelaskan semuanya. Kamu harus minta maaf sampai Lita memaafkan kamu. Jika dia tidak memaafkan kamu, Mama akan hukum kamu, ancam Rani membuat Lars menelan ludahnya kasar. Tidak lama setelah Lita perlahan mulai membuka matanya, dia mengedip bingung saat melihat ruangan yang tidak asing dengan bau khas, namun bukanlah kamarnya. Ini kamar rumah sakit, itu yang ada di pikiran Lita. Kamu sudah sadar nak? Apa yang kamu butuhkan? Mau minum? Sini biar bunda ambilkan. Dengan semangat, Rani menuangkan air ke dalam gelas lalu memberikannya pada Lita. Lita meskipun kebingungan tetap menerimanya, meneguk minuman itu dengan perlahan seraya otaknya berusaha mengingat kejadian terakhir yang membuat dia bisa berada di rumah sakit dan terlebih lagi ada Bunda Rani juga di sisinya. Bunda, Lita kenapa bisa ada di sini? Dan Bunda juga. Itu perkataan pertama yang keluar dari mulut Lita. Dan Rani yang mendengarnya menatap sedih, sayangku, kamu pingsan tadi saat melihat Lars dan juga jari kamu ini penuh luka. Ada apa sebenarnya Lita? Cerita sama Bunda sini. Dan mendengar itu, mata Lita sontak membulat terkejut, dia ingat sekarang. Lars. Karena Lars, dia sampai pingsan akibat terkejut dengan perubahan lelaki itu. Bunda, tadi Lita lihat Kak Lars. Dia sudah tidak seperti dulu lagi, apakah Kak Lars sudah sembuh? Tetapi kemarin Lita masih bermain dengannya dan tidak ada tanda-tanda jika Kak Lars akan sembuh, gumam Lita lirih membuat Rani tersenyum tipis dan mengayunkan tangannya untuk mengusap pucuk kepala Lita. Nanti biar Lars yang jelaskan ya nak, tapi apakah Lita tidak mau menjawab pertanyaan Bunda? Kenapa jari Lita bisa sampai luka begitu? Tanya Rani kembali. Dan Lita langsung melihat ke arah jemarinya yang sudah diperban, dia bahkan tidak merasakan cincin pernikahannya ada di jari manis itu. Seketika itu juga Lita berubah menjadi panik. Cincin. Di mana cincin Lita, Bunda? Cincin Lita tidak ada di sini. Di mana cincin Lita? Gadis cantik itu berseru panik, Rani yang melihatnya mencoba menenangkan. Tenang sayang, cincin kamu ada pada Lars. Tidak hilang karena Lars menjaganya dengan baik, tenang ya. Kamu tidak perlu panik, gumam Rani dengan pikiran bercabang, dia berasumsi jika saja mungkin Lita mengalami perampokan yang menargetkan cincinnya, makanya sampai panik saat melihat cincinnya tidak ada di jarinya. Papa. Lihat berita sekarang juga, Seruni berujar dengan kencang, seraya menuruni anak tangga rumahnya. Gunawan yang baru saja sampai di rumah, menatap heran pada istrinya. Ada apa? Tidak biasanya kamu berteriak di rumah. Kenapa kamu meminta saya melihat berita? Seruni mencoba mengatur napasnya, lalu dia menyerahkan ponselnya yang menampilkan sebuah video siaran berita yang berisi tentang perusahaan Anderson. Namun bukan itu yang menjadi titik pusatnya. Melainkan Lars yang berdiri di depan banyaknya orang dan berbicara layaknya orang normal pada umumnya. Lars. Dia Lars menantu kita, Pa, dia. Dia tidak idiot, Pa. Seru Seruni dengan menggebu-gebu. Apa? Lars tidak idiot.